Ya, kali ini saya mau cerita dan diskusi soal selain COVID. Kalau yang dulu saya banyak membahas tentang pemeriksaan seperti PCR, rapid test dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya mau bahas soal gejalanya. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, terutama di DM Instagram saya, Instagram, tentang keluhan anosmia. Anosmia ini mungkin sebagian dari teman-teman pendengar atau penonton YouTube saya belum belum tahu artinya apa. Jadi anosmia ini adalah hilangnya indera penciuman. Jadi banyak para penyintas COVID-19 ini masih mengalami anosmia walaupun sudah dinyatakan sembuh. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan ya. Apakah sebenarnya memang benar-benar sudah sembuh atau ini kambuh lagi? Nah, jadi ini bisa apa ya? Jadi banyak yang salah paham. Jadi kurang paham juga gitu. Nah, di sini saya akan bantu menjelaskan supaya kita ya teman-teman semua bisa paham kenapa bisa terjadi demikian dan juga akan saya bagikan tips solusi supaya Anda semua bisa kerjakan ini di rumah. Oke, anosmia itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, itu adalah hilangnya indera penciuman. Jadi kita kan mencium lewat ini ya dari indera apa namanya hidung ya. Jadi kita mencium, biasanya kita bisa menghidu aroma, bau-bauan, tapi pada anosmia tidak ada tidak ada ini aroma yang tercium gitu. Jadi tidak mencium apa-apa atau ada yang em, apa namanya mencium yang baunya terlalu kuat baru bisa tercium, tapi yang bau-bau tertentu atau aroma tertentu tidak tercium. Nah, itu anosmia ya. Kemudian ada yang namanya hiposmia. Jadi hiposmia ini termasuk salah satu tanda juga atau gejala pada COVID, tapi derajatnya tidak seberat anosmia. Biasanya hiposmia ini berkurang penciumannya. Yang biasanya menciumnya optimal, tapi kok kali ini tidak seperti biasanya. Nah, ini hiposmia. Biasanya keluhan penciuman ini banyak diderita oleh penderita COVID. Kadang-kadang em, apa namanya keluhan ini langsung muncul tiba-tiba begitu saja, kemudian ternyata positif swab gitu. Memang perlu saya jelaskan lagi, anosmia ini bukan hanya disebabkan oleh COVID, bisa juga karena penyebab yang lain, bisa penyakit yang lain, ataupun mungkin terbentur misalnya. Terbentur pada hidung itu juga bisa menyebabkan anosmia. Nah, bisa juga flu juga bisa membuat keluhan anosmia. Jadi bukan hanya COVID, tapi karena ini settingnya atau latarnya adalah wabah pandemi COVID dan anosmia merupakan salah satunya, maka ketika terjadi simptom atau gejala COVID, kita perlu pikirkan kemungkinan salah satunya adalah COVID. Seperti itu. Dan ada juga cara menentukan ataupun gejala yang khas dari anosmia pada COVID. Biasanya ini munculnya mendadak. Jadi biasanya si pasien bakal cerita, saya tiba-tiba mengalami anosmia gitu. Saya tiba-tiba nggak bisa mencium lagi. Nah, biasanya kalau yang ceritanya tiba-tiba 80% itu karena COVID pada pandemi ini ya, pada pandemi ini. Kalau di luar pandemi mungkin setelah beberapa tahun lagi nanti bukan COVID mungkin gitu. Tapi kalau ceritanya saat ini dan itu tiba-tiba kemungkinan besar adalah COVID. Jarang sekali keluhan ini bertahap. Misalnya hari ini berkurang sedikit, kemudian besoknya berkurang sedikit, sampai 3 hari ke depan mulai berkurang hingga anosmia. Itu biasanya sih bukan, tapi bisa juga COVID, tapi jarang sih. Nah, itu sampai di situ soal anosmianya. Nah, kemudian yang perlu kita tahu, anosmia ini tidak selalu 100% akan hilang ketika seorang penderita itu dinyatakan sembuh. Jadi,
Bisa saja sudah dinyatakan sembuh, tapi anosmia keluhan ini masih ada gitu. Biasanya sih rata-rata kurang dari 1 minggu sudah sembuh biasanya, tapi ternyata setelah diteliti kurang lebih 20% itu mengalami anosmia yang menetap. Biasanya lebih dari 1 bulan mereka masih mengalami keluhan ini, lebih dari 1 bulan. Kapan akan pulih? Itu bervariasi setiap orangnya. Ada yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, tapi yang pernah saya baca sih satu jurnal katanya ada yang sampai 8 bulan. Tapi dijelaskan lagi bahwa relatif akan pulih semua gitu. Sama halnya dengan gejala sisa yang lain, misalnya kayak rasa greges atau apa namanya, merasa kayak demam tapi nggak demam, kemudian ada keluhan menyesak dan sebagainya. Itu kan gejala-gejala sisa dari COVID dan biasanya itu akan pulih kebanyakan. Kita masih kekurangan data-data untuk meneliti itu, tapi sejauh ini sih rata-rata pulih. Nah, begitu juga anosmia, biasanya ini akan pulih ya. Yang mau saya bagikan lagi adalah cara mengatasinya. Banyak tuh yang menanyakan ke saya lewat DM, "Dok, gimana nih caranya supaya cepat hilangnya anosmia ini?" gitu. Eh, Sebenarnya tidak ada obat-obat tertentu. Jadi kalau misalkan ada yang menawari Anda obat si A atau obat B, obat merek C yang bisa menyembuhkan anosmia itu, maaf ya, itu salah besar, itu sangat keliru. Tidak ada obat yang bisa memulihkan ataupun mempercepat pemulihan anosmia, itu tidak ada sejauh ini. Tapi Anda bisa lakukan smell training atau olfactory training namanya, pelatihan penciuman. Caranya bagaimana? Nah, gini, Anda bisa kumpulkan 4 jenis aroma di rumah Anda nih. Pilih saja apa aja, tapi yang memang beraroma ya, yang beraroma jelas. Misalnya bubuk kopi, kemudian lemon atau aroma buah yang lain. Nah, kumpulkan 4 jenis aroma yang berbeda-beda. Nah, kemudian Anda mulai mulai mencium aromanya selama 20 detik. Contoh, aroma yang pertama, bubuk kopi, 20 detik dicium di hidung. Kemudian setelah 20 detik, istirahat 20 detik. Setelah istirahat 20 detik, kemudian lanjutkan dengan aroma yang kedua dengan durasi 20 detik juga. Kemudian setelah itu istirahat lagi 20 detik, lanjut ke aroma 3 selama 20 detik juga. Lanjut sampai ke aroma keempat, begitu. Nah, itu bisa Anda lakukan di rumah. Biasanya itu cukup membantu ya, dari banyak banyak penyintas yang kita tolong itu biasanya cukup membantu ya. Tapi belum ada belum ada jurnal yang menyatakan bahwa itu terbukti secara ilmiah, belum ada sebenarnya. Tapi kebanyakan dari pengalaman itu bisa membantu. Smell training ini bisa Anda lakukan 2 kali sehari, bangun pagi dan juga sebelum tidur. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya keluhan seperti ini, saya boleh anjurkan ini cara tadi, smell training. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Jadi boleh dicoba aja, nanti kumpulkan aja 4 aroma yang bisa dijadikan apa ya, media ataupun alat trainingnya gitu. Satu hal lagi, mungkin tadi saya lupa bahas, walaupun Anda anosmia bukan berarti Anda saat ini maksudnya walaupun Anda sudah selesai isolasi dan masih anosmia, itu bukan berarti Anda masih sakit. Kalau misalnya Anda sudah dinyatakan sembuh atau selesai isolasi oleh dokter, maka keluhan anosmia itu bukan sebagai tanda bahwa Anda belum sembuh, bukan. Kesembuhan dari COVID-19 memang bisa juga dipengaruhi oleh gejala, maksudnya sangat sangat melihat gejalanya juga, tapi bukan anosmianya. Biasanya yang kita lihat dan kita nilai adalah gejala demam dan juga gangguan pernapasan. Kalau misalnya dua gejala ini masih ada, maka masa isolasi memang perlu diperpanjang. Tapi kalau anosmia mah enggak. Jadi kalaupun bisa banyak juga yang sudah selesai isolasi tapi masih anosmia, masih ada. Jadi itu bukan salah satu tolak ukur untuk menentukan kesembuhan pada pasien COVID, si anosmia ini.
Nah, kemudian pertanyaan yang lain, apakah anosmia setelah sembuh ini tanda bahwa terinfeksi kembali? Itu jelas tidak ya. Sangat jarang sekali reinfeksi atau terinfeksi kembali setelah sembuh dalam 3 bulan pertama, itu jarang. Kalau lewat 3 bulan bisa jadi ada peluang terinfeksi kembali, tapi sih masih jarang juga. Dari referensi yang pernah saya baca itu biasanya kekebalan pada COVID ini bisa bertahan sampai 6 bulan rata-rata, tapi ada juga yang lebih singkat. Bukan kebanyakan, makanya dari jurnal yang ada juga menyatakan bahwa reinfeksi itu di atas 90 hari sih biasanya, atau 3 bulan begitu. Nah, jadi eh, itu dulu penjelasan saya mengenai anosmia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan, pemahaman kepada Anda, teman-teman semua, supaya jangan salah kaprah lagi soal anosmia gitu. Dan kalaupun Anda mengalami anosmia, tidak perlu takut. Ya, boleh konsultasi ke dokter untuk menilai atau mempertimbangkan apakah perlu swab PCR atau tidak gitu. Oke, sekian dulu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang anosmia ataupun COVID ataupun masalah kesehatan lainnya, silakan chat aja di kolom komentar. Nanti akan saya baca, akan saya jawab satu persatu. Oke, terima kasih.